Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm from 7 Group. My name is Reni Anjani. My name is 4121911090 and my partner is Rati Wulandari. The name is 4121911082. Okay. So for this video, this is lots excitement from Miss Yulinda for report. So today I wanted to explain about music. I think many people like music, enjoy with music. So today for this video I wanted to explain about 5 what, when, where, who, why about music and plus how about music. Okay, let's see. What is the music? Music is an art form and cultural activity whose medium is sound. General definition of music include common elements such as pitch, which a government melody and harmony, rhythm, and associated concept, tempo, meter, and articulars, dynamic, and softness. And the sonic quality is timbre and texture, which are sometimes the color of a music. First, makes you happier. 2. Lower stress, improves healthy. 3. Help your sleep better. 4. Reduce depression. And 5. Enhance running performance. Okay. So who singer in your country? I'm from Indonesia, so singer from Indonesia first, Bunga Citra Lestari, Glenn Fredly, and many singer in Indonesia. But Rosa Afgan, I think they are good songs or good music in Indonesia. Okay, the next is what was music first discovered? So music is found in every culture, but past and present adjusting between time and place. Because everyone in the world, including even the most isolated ethnic group, has a form of music. It can be concluded that music may have existed in human ancestors before the spirit of human struck the world. So I think everyone like music. The next is where we can listen to music. Home, anywhere can listen music, can be live or record, especially the application you can install application like Joox, YouTube, Spotify, or others. You can enjoy the music so easy, right? Okay, the next is why we listen music. For me, why we listen music? Because music have many benefits. Here are 5 amazing scientifically performed benefits of being of music. First, makes you happier. 2. Lower stress, improves healthy. 3. Help your sleep better. 4. Reduce depression. And 5. Enhance running performance. Okay, so who singer in your country? I'm from Indonesia, so singer from Indonesia first, Bunga Citra Lestari, Glenn Fredly, and many singer in Indonesia. But Rosa Afgan, I think they are good sounds or good
music in Indonesian? Okay, the last is, how about your opinion about music in Indonesia? I think music like a fashion is a very subjective and is a reflection of not only individual tastes but also lifestyle. Just as people express themselves through music, brands can express themselves through music as well, and by doing so can create the best digital brand experience for customer. I strongly believe that by close related to music, brands can connect more deeply with their audience. And my opinion about traditional Indonesian music that is, we should preserve the shape of our ancestral heritage because of the value. It's not comparable to anything. For that as the success for the nation, we must preserve and maintain the music of archipelago. So this is about our explain about music. I think I have many mistakes for this video. Forgive me. And for after this video, I wanted to give you news about music in Indonesia. This is my country, so enjoy this video. Bye. Musik adalah bunyi yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, atau harmoni. Secara singkat, musik adalah ekspresi berupa bunyi. Artinya sesuatu yang menghasilkan irama seperti perkusi, tepuk tangan, dan barang-barang bekas dapat dikatakan sebagai musik. Begitupun juga dengan sesuatu yang menghasilkan melodi, seperti nyanyian, melodi gitar, dan dentingan piano, atau harmoni seperti keharmonisan lagu dapat dikatakan sebagai musik. Musik sudah mulai dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 100.000 hingga 180.000 tahun yang lalu. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan manusia mulai mengenal musik. Manusia memiliki naluri untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia. Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya, memberikan nama-nama hewan, dan perlahan-lahan beberapa kosakata muncul untuk menamakan benda dan memberikan nama panggilan untuk seseorang. Hal tersebut terus berkembang hingga saat ini, masing-masing daerah memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Kemunculan musik mungkin disebabkan dari kemampuan manusia mengamati alam. Dalam kehidupan yang berpindah-pindah, manusia purba mendapat inspirasi untuk mengambil tulang kaki kering hewan buruan yang menjadi makanannya, kemudian meniupnya dan mengeluarkan bunyi. Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam dengan meniup rongga kayu atau bambu yang mengeluarkan bunyi. Kayu dibentuk lubang tiup dan menjadi seruling. Musik juga menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan manusia. Manusia menyatakan perasaan takut dan gembira dengan menggunakan suara-suara. Bermain-main dengan suara, menciptakan lagu, hymne, atau syair nyanyian kecil yang diinspirasikan oleh kicauan burung. Kayu-kayu dan batuan keras dipukul untuk mengeluarkan bunyi dan irama yang mengasihkan. Not-not berlirik megah yang terlahir di belahan bumi bagian barat mempunyai kekuatan untuk mengiringi suatu sejarah. Nuansa gaya klasik Eropa yang berpengaruh terhadap terciptanya lagu-lagu nasional di Indonesia menandakan musik ini sudah menjadi identitas semua negeri. Inilah musik klasik, musik abadi lintas zaman.
Musik merupakan kesenian yang memiliki untayan nada yang disusun menjadi sebuah lantunan lagu. Musik bahkan sudah dikenal sebelum bumi memasuki kalender Masehi di Yunani. Tentunya, musik klasik yang kita dengar saat ini tidak serta-merta tertuang di kertas partitur begitu saja. Permainan gaya musik klasik merupakan hasil perkembangan dari masa ke masa. Era pertama adalah Renaissance yang tercetus pada abad ke-14 di Florence, Italia. Disebut era revolusi budaya yang menjembatani zaman medieval ke masa Eropa modern. Pada era ini, ilmu politik, seni rupa, bahkan musik mengalami sejumlah perkembangan yang diambil dari peradaban Yunani kuno. Saat itu, musik dikhususkan pada lingkungan gereja. Musik Renaissance itu banyak diperuntukkan kepada Tuhan. Jadi musiknya itu masih tarik lurus untuk kerohanian, untuk ibadah, untuk memuja Tuhan. Dan musik Renaissance ini kalau ditarik dari garis politik, itu dia memang mengembangkan, berkontribusi dalam pengembangan konfesi diplomasi. Di sini musik Renaissance banyak mengembangkan namanya polifoni. Mereka banyak mengembangkan itu. Musiknya juga hanya terbatas dinamika forte dan piano, hanya keras atau pelan. Memasuki abad ke-17 disebut era Barok Rokoko. Di era ini, kehidupan sosial lebih condong memamerkan suatu kebanggaan dan kelebihan harta. Musik barat lebih tertata rapi dengan teknik komposisi. Bandingkan dengan peradaban timur yang lebih didominasi iringan vokal untuk kebutuhan hiburan. Musik klasik di zaman ini sudah mempunyai harmoni dua nada yang bersahutan, walau tetap terkesan satu emosi. Akhir abad ke-18, lahirlah era klasik. Pada era ini, komponis dan musisi sudah tidak terikat dengan gereja. Mereka sudah mulai melayani permintaan pentas dari undangan pedagang dan bangsawan. Hal ini membuat para komponis menabrak batasan pembuatan lagu yang sebelumnya mengekang mereka. Disinilah kelompok orkestra mulai terbentuk dengan jumlah pemain yang lebih banyak. Terdapat 3 bagian dari lagu, banyak-banyak dari mulai vibrasi sudah berbeda dengan zaman barok, gesekan juga sudah mulai berani, karena zaman barok itu kita masih yang seperti biasa-biasa, tapi kalau pada zaman klasik kita sudah mulai yang lebih wah juga, lebih megah juga, karena pada saat itu seiring berkembangnya zaman, berkembang juga seperti alat-alat musik juga berbarengan juga berkembang.
Era romantik di abad ke-19 bukan mengartikan nuansa romantis. Dengan revolusi banyaknya variasi alat musik, opera dan literasi sejarah, para musisi dituntut untuk menghayati dan menuangkan emosinya ketika bermain. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, musik klasik sudah memasuki era modern dan kontemporer. Instrumen orkestra klasik seperti biola dan trompet turut andil dalam mempengaruhi bentuk lagu nasional yang diciptakan para musisi saat itu. Salah satunya Indonesia Raya yang sering berkumandang di setiap kegiatan negara yang diiringi kelompok orkestra. Ada satu karya dari komponis Indonesia. Selain itu, di awal konser selalu kita mainkan Indonesia Raya. Dan reaksi penonton ternyata cukup mengharukan. Mereka sering sekali dengar Indonesia Raya di televisi atau di rekaman, tapi melihat live di depan mereka itu suatu pengalaman yang khusus buat mereka. Membuat sebuah kelompok orkestra simfoni tidaklah mudah. Manajemen atau komposer harus mengumpulkan 80 sampai 100 musisi untuk dapat bermain bersama. Bila jumlahnya hanya membutuhkan 50 musisi, maka dapat disebut dengan orkestra kamar atau chamber. Terdapat 3 subkelompok yang harus diperhatikan sebelum membuatnya, karena masing-masing kelompok memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama adalah kelompok gesek, berisikan biola, alto, dan cello. Mereka memiliki ruang emosi yang luas dalam memainkan lagu. Keberadaan mereka adalah pondasi awal dari terbentuknya orkestra. Yang kedua adalah kelompok alat musik tiup. Ini masih terbagi 2 kelompok lagi, yakni kayu dan logam. Mereka dapat berfungsi untuk mewarnai nuansa kemegahan pada suatu simfoni. Yang terakhir adalah perkusi, yang berisikan timpani sebagai penanda tempo dan pengendali ritme lagu. Bila kesenian Nusantara bertarung dengan pergeseran budaya luar, musik klasik dan orkestra juga harus melawan orientasi pasar. Kalau musik klasik memang secara komersial memang agak sulit. Di negara-negara barat yang musik klasik yang sudah maju pun peran pemerintah masih sangat besar. Kenapa elitis? Sebenarnya musik seperti ini memang mahal sekali kan, karena pemainnya banyak sekali. Tapi sebetulnya musik klasik, piano aja kan juga bisa, gitar solo juga bisa kan. Ya. Juga tidak terlalu mahal. Cuman musik yang dimainkan kan memerlukan ilmu pengetahuan untuk dimainkan dan dipahami gitu.
Tentunya, orkestra musik tidak serta-merta harus bertahan untuk menyuguhkan hiburan bagi penikmat musik klasik saja. Harus ada sesuatu yang dikemas untuk menyesuaikan kebutuhan zaman. Orkestra saat ini sering ditampilkan dalam kegiatan bersifat resmi, opera, hingga drama musikal. Untuk sebuah cerita atau untuk emosi, orkes itu sangat berperan sekali. Karena seperti kita bilang, setiap orang bisa memainkan alat musik piano, gitar, atau apapun dengan emosi. Ya, misalnya, memainkan piano dengan perasaan atau memainkan flute dengan perasaan. Mereka memberikan atau menuangkan emosi dengan musik mereka. Tentu saja kalau teatrika lebih bervariasi, juga untuk film lebih bervariasi karena kita tahu itu semua tergantung dari nuansa suara apa yang diperlukan oleh cerita di dalam teater itu maupun di dalam film itu. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan yang terkadang. Semua kesenian drama musikal sudah memiliki lantunan lagu yang lebih modern. Hal ini karena drama musikal sudah mulai dikenal pada abad 20. Lantas, mampukah orkestra yang terbiasa bermain klasik untuk melakukannya? Merupakan orkestra klasik awalnya, dan mereka pun juga sangat versatile, jadi mereka bisa merambah ke style musik lain. Seperti di dalam musical ini kita bisa lihat mereka memainkan berbagai jenis musik seperti rock dan rap dan sebagainya. Karena apa? Karena kembali lagi, apapun style yang dimainkan, teknik dasar dari memainkan alat-alat orkestra itu selalu klasik. Tahun ini adalah tahun yang tidak biasanya bagi Heidi. Ia harus lebih rajin memainkan cello karena telah terpilih menjadi salah satu anggota termuda di salah satu kelompok orkestra Jakarta. Untuk lebih leluasa dalam mendalami permainan musik klasik, gadis berumur 13 tahun ini mengenyam pendidikan homeschooling. Kecintaannya terhadap musik klasik sudah tertanam sejak kecil. Dari dulu kan pas saya kecil, sebenarnya rumah saya itu penuh dengan musik klasik gitu. Papa saya kan juga guru piano, jadi ngajar di rumah tiap hari. Jadi terus juga orang tua saya sering pasang DVD konser. Jadi emang dari kecil udah biasa dengan musik klasik.
Umur 5 tahun, ia sudah mengenal dan mempelajari alat musik biola dan piano. Namun masalah selera yang mengubah instrumen musik andalannya. Saya suka sih suara cello, kayak suara orang nyanyi gitu ya, rentang suaranya juga mirip. Tantangannya supaya bisa main dengan intonasi yang tepat, sama juga biar bisa maininnya nyanyi. Umur berapa kamu belajar cello? Umur 7 tahun. Usia dan jam terbangnya yang jauh di bawah rekan satu kelompok justru menjadi motivasi untuk layak bersanding dengan musisi profesional lainnya. Berbagai upaya pun ia lakukan. Selain menempuh les privat kelas cello di luar rumah, ia didukung penuh oleh orang tuanya ketika latihan. Waktu saya dapat partitur, biasanya saya cari di YouTube gitu, ada yang orkestra lain yang mainin lagu itu juga. Lalu saya sambil dengerin, sambil baca partiturnya. Setelah itu baru saya latihan sendiri di part-part yang susah. Terus juga kadang saya main bareng sama orkestra di YouTube. Jadi main bareng. 80 musisi Jakarta City Philharmonic dan 1.000 audiens menyemuti Gedung Teater Jakarta. JCP merupakan bentuk hasil kerjasama dari Dewan Kesenian Jakarta dan Badan Ekonomi Kreatif yang mencoba memasyarakatkan musik klasik ke khalayak umum. Memasuki babak selanjutnya, mengajak kita untuk menyelami tema Menggaru Akar Rumput Tanah Harapan. Sebuah tema yang menggambarkan eksodus besar-besaran masyarakat Eropa dan Afrika untuk mencari peluang hidup lebih baik di benua Amerika. Bagi para musisi zaman dahulu, mencari identitas diri dapat dilakukan dengan nada, menggambarkan tempat tinggal mereka. Lagu ini memiliki nuansa country, bluegrass, yang menceritakan kondisi teater dan konser pada pasaran saat itu. Awalnya, musik ini ditujukan untuk keperluan iringan tari balet. Lagu yang menggambarkan permukiman kumuh di sudut kota dapat kita dengar di West Side Story. Rasisme dan kriminalitas mewarnai kehidupan sosial saat itu. Namun, terdapat kisah romantis antar dua insan yang berbeda kelas. Concerto in F menjadi lagu pamungkas terakhir di konser. Ini merupakan karya dari komposer bernama Gershwin yang piawai dalam membuat lagu blues dan jazz. Mungkin 100 tahun lagi,
ketika teknik musik klasik terus berkembang, kelak era kontemporer ini akan mendapat nama dari penerusnya, seperti era ini yang memberi nama ke era-era musik klasik sebelumnya. Musik klasik adalah musik penuh harapan, sebagaimana tema yang diusung dalam pertunjukan Jakarta City Philharmonic edisi ke-9 ini. Evolusi musik klasik di Indonesia juga masih terus digali dan dicari.